Hai, halo, apa kabar Bapak Ibu, anggota Persekutuan Wulan Simeon Hana GKI Muntilan. Semoga kita semua pada kesempatan ini bersyukur untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Kita semua sehat dan kita boleh ada dalam Persekutuan Wulan Simeon Hana yang diadakan setiap hari Rabu. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan renungan yang saya beri tema Tuhan sediakan segalanya. Ini adalah boleh dikatakan refleksi atau merupakan cerita bagaimana sepanjang 1 tahun kita ada di dalam suasana pandemi di negara kita. Tanggal 2 Maret itu adalah peringatan 1 tahun pandemi, dimulai dari ketika Bapak Presiden Jokowi mengumumkan ada pasien COVID pertama kali yang terdeteksi di negara kita. Jadi sudah sepanjang 1 tahun ini kita semua ada di dalam suasana pandemi ini. Tentunya ada banyak cerita dan saya akan membagikan sebagian cerita yang saya renungkan yang saya alami sepanjang tahun ini, yaitu temanya Tuhan sediakan segalanya. Maka sebelum kita lanjutkan renungan ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Jadi Bapak Ibu tetap bertahan di dalam channel ini ya, jangan kemana-mana. Setelah berdoa kita lanjutkan renungan kita dengan tema Tuhan sediakan segalanya. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Puji syukur Tuhan untuk kesempatan kali ini kami boleh kembali ada di dalam Persekutuan Wulan Simeon Hana GKI Muntilan. Kami bersyukur untuk keberadaan kami masing-masing di dalam segala hal yang terbatas saat ini. Tuhan terus menyertai kehidupan kami masing-masing bersama-sama dengan keluarga kami. Kami saat ini Tuhan ingin menyediakan waktu untuk belajar firman Tuhan, untuk kami boleh merefleksikan kehidupan kami sepanjang tahun ini, di mana kami mengalami banyak keterbatasan, kesulitan, mungkin juga kami mengalami hal-hal yang tidak baik, tidak enak dalam kehidupan kami masing-masing. Saat ini Tuhan, kami mohon Tuhan menyertai hamba-Mu ini yang akan menyampaikan renungan supaya kami boleh bercerita dengan baik, dan juga anggota Simeon Hana yang juga menikmati persekutuan meskipun tidak bisa secara tatap muka. Kami tetap bisa bersekutu melalui media yang ada. Kami bersyukur Tuhan serta setiap kami sehingga kami boleh menerima berkat Tuhan melalui renungan ini dengan baik. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu, kalau kita melihat segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah atau siapapun juga untuk bisa mengatasi pandemi ini, itu kalau saya mau lihat ada tiga hal besar yang dilakukan di dalam kita bisa mengatasi pandemi ini. Yang pertama, kita lihat itu bagaimana kita mencegah supaya kita tidak kena sakit ini, tidak tertular oleh penyakit ini. Itu tindakan yang pertama yang kita lakukan, mencegah. Kemudian yang kedua, mengobati. Bagi yang sudah sakit, bagaimana kita bisa segera sembuh, bagaimana kita harus mengobati supaya kita bisa sembuh. Yang ketiga, itu juga tindakan yang sangat penting dan itu menjadi prioritas yang untuk dilakukan adalah bagaimana mendeteksi, mencari siapa orang yang saat ini terkena penyakit ini, karena penyakit ini kadang-kadang mengenai orang dan tidak menimbulkan gejala, sehingga orang yang membawa penyakit ini bisa kemana-mana dan itu bisa menularkan orang lain. Jadi tindakan untuk mendeteksi, untuk mencari tahu siapa yang sudah tertular, itu adalah suatu tindakan juga yang penting. Jadi selama ini kalau kita memperhatikan pemerintah dan setiap petugas-petugas kesehatan fokusnya pada tiga hal ini, mencegah, mengobati, dan mendeteksi. Nah, pada kesempatan ini kita mau melihat kalau Tuhan sediakan segalanya, bagaimana Tuhan menyediakan hal-hal itu di dalam kita berusaha mencegah, mengobati, dan mendeteksi. Kita mau lihat itu satu persatu Bapak Ibu. Yang pertama mengenai mencegah.
Mencegah adalah suatu tindakan yang paling penting dan paling bisa kita lakukan sebagai orang-orang biasa, bukan tenaga medis ya. Jadi kita sebagai orang-orang biasa, tindakan yang bisa kita lakukan dengan kemampuan yang kita miliki, dengan apa yang ada di dalam diri kita, yaitu adalah tindakan mencegah. Kalau mengobati itu tugas para tenaga kesehatan, dokter dan perawat dan yang lain-lain. Mendeteksi tentunya juga bukan tugas kita, karena itu juga dibutuhkan suatu keahlian. Tapi mencegah adalah tindakan yang pasti bisa dilakukan oleh setiap orang, termasuk kita. Di dalam Amsal 14 ayat 30 dikatakan di sana, hati yang tenang menyegarkan tubuh. Hati yang tenang menyegarkan tubuh. Ini adalah satu langkah awal untuk kita bisa mencegah supaya kita tidak mudah tertular oleh sakit ini, yaitu ketenangan, tidak panik, tidak gerusa-gerusu, betul-betul di dalam kendali diri kita masing-masing bersama hikmat Tuhan yang ada di dalam diri kita. Itu adalah tindakan yang pertama. Di dalam kitab Amsal kita sudah diberi nasihat supaya hati kita tenang. Ketenangan hati itu membuat tubuh kita ini segar. Artinya kita memiliki kesiapan di dalam tubuh kita ini untuk supaya menahan penyakit itu tidak masuk dalam tubuh kita. Dan itulah yang dilakukan, diberikan oleh Menteri Kesehatan kita yang dulu, yaitu Dr. Terawan, ketika dia di awal-awal pandemi ini seolah-olah dia menyepelekan keadaan ini, seolah-olah dia menganggap enteng. Tujuannya dari Pak Dr. Terawan ini adalah supaya masyarakat itu tidak panik, masyarakat itu supaya tenang. Kebetulan dia adalah orang Kristiani, tentunya dia juga mendasari dari firman Tuhan ini. Hati yang tenang menyegarkan tubuh. Ketenangan itu penting untuk kita mengawali supaya tubuh kita ini memiliki kemampuan untuk mencegah penyakit itu masuk dalam tubuh kita. Itu tindakan yang pertama. Jadi nasihat dari Tuhan, hati yang tenang. Ini adalah nasihat yang diberikan Tuhan buat kita supaya kita betul-betul tubuh kita ini siap untuk menghadapi ketertularnya penyakit ini. Hal yang kedua yang kita mau lihat adalah kita mau lihat dari 1 Korintus 12 dari ayat 14 sampai 25. Saya tidak bacakan semua, kita hanya akan membuka sepintas dari 1 Korintus 12 ayat 14 sampai dengan 25. 1 Korintus 12 ayat 14 sampai dengan 25. Perikop ini judulnya banyak anggota tetapi satu tubuh. Di dalam ayat yang ke-14 dikatakan demikian, karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh, jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan selanjutnya, dan yang terakhir di ayat 25 dikatakan, supaya jangan jadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Di dalam firman ini, pemahaman yang saya tangkap mengenai Tuhan sediakan segalanya adalah bahwa manusia itu diperlengkapi oleh Tuhan sungguh luar biasa. Tubuh yang sangat lengkap dengan semua anggota-anggotanya. Dan di dalam firman ini dikatakan juga dengan jelas bahwa kalau tiap-tiap anggota tubuh kita ini bekerja sendiri-sendiri, tidak berkoordinasi, tidak bekerja sama, tentunya tidak akan menghasilkan suatu hasil yang baik. Jadi tubuh kita ini sudah diciptakan Tuhan lengkap, semua perlengkapannya, organ-organnya lengkap, dan juga sistem kerjanya pun juga sudah diberikan. Bagaimana sistem kerja, bagaimana otak kita ini bisa mengontrol semua anggota-anggota tubuh kita, bagaimana hormon-hormon di dalam tubuh kita ini juga bisa mengontrol tubuh kita ini. Itu semua Tuhan sudah lengkap semua di dalam tubuh kita, sehingga tubuh kita ini bukan tubuh yang pasif,
tubuh kita ini adalah, di dalam tubuh kita ini adalah ada suatu gerakan, tindakan-tindakan, ada satu aktivitas yang sangat aktif supaya tubuh kita ini bisa terhindar dari penyakit. Kita sudah diperlengkapi dengan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk kita bisa mencegah masuknya penyakit dalam tubuh kita. Tubuh kita ini Tuhan perlengkapi dengan sungguh baik. Tetapi memang sayangnya di dalam perjalanan kehidupan kita masing-masing, kita mungkin memiliki kebiasaan-kebiasaan tidak baik, memiliki aktivitas-aktivitas yang mungkin tidak memperhatikan bagaimana kita harus menjaga kesehatan tubuh kita ini, menjaga sistem tubuh kita ini berjalan dengan normal. Sehingga dari tahun ke tahun kita bisa memperhatikan bagaimana tubuh kita ini kemampuannya semakin hari semakin merosot. Ya, kita menyadari bahwa setiap kita memiliki kebiasaan-kebiasaan yang secara tidak sadar ternyata itu adalah merusak tubuh kita. Seperti yang kita mungkin saat ini alami sebagai orang-orang lansia, saya juga sudah mendekati lansia. Ada banyak kemampuan di dalam tubuh kita ini yang sudah berkurang, sudah menurun kemampuannya. Dan ini adalah akibat, satu, karena memang bertambahnya usia, yang kedua karena kebiasaan-kebiasaan kita yang tidak baik. Salah satu contoh saja, misalnya kalau kita memiliki kebiasaan mengkonsumsi makanan yang tidak sehat, tentunya saat ini kita sudah mulai merasakan bagaimana tubuh kita ini tidak kembali, tidak fit seperti dulu. Kalau kita memiliki kebiasaan bekerja, beraktivitas terlalu banyak, melihat komputer misalnya, maka mata kita sudah terganggu sehingga kita membutuhkan kacamata. Saya saat ini juga membutuhkan kacamata untuk membaca khususnya, ya karena ini masalah usia, gimana otot-otot di lensa mata saya ini sudah tidak begitu baik sehingga membutuhkan kacamata untuk membaca. Ini adalah kita melihat bagaimana Tuhan itu menyediakan segala sesuatu di dalam tubuh kita ini untuk kita mempersiapkan diri untuk bisa menghadapi satu penyakit. Jadi sistem yang ada di dalam tubuh kita ini sudah betul-betul sempurna. Salah satu contoh misalnya di dalam mencegah ini, kita dianjurkan protokol kesehatan, menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dengan air mengalir, kemudian menjaga jarak. Itu pemahaman-pemahaman yang sering sekali kita dengar, bahkan mungkin tiap hari kita dengar. Kalau pemahaman itu hanya kita pahami sebatas sebagai sebuah informasi, kita simpan di otak kita sebagai sebuah informasi, dan kita tidak melakukan tindakan apa-apa, tentunya tidak akan menghasilkan. Jadi informasi-informasi yang kita dapatkan mengenai protokol kesehatan itu setelah kita simpan dalam otak kita lakukan. Tentunya kalau mau cuci tangan, kita membutuhkan perintah dari otak kita kepada tangan kita untuk mengambil sabun, mencucinya di air mengalir. Kalau kita menggunakan masker, kita juga harus cari masker, menutupnya hidung dan mulut kita dengan masker. Itu adalah tindakan-tindakan yang dilakukan karena tubuh kita ini sudah diwanciptakan dengan sempurna untuk bisa melakukan hal tersebut. Kalau itu hanya segera disimpan di otak dan otak mengatakan, ya sudah cukup saya simpan saja di otak dan tidak perlu harus dilakukan oleh tubuh kita yang lain, tidak diperintahkan kepada tubuh kita yang lain, tentunya protokol kesehatan ini juga tidak bisa berjalan dengan baik. Demikian juga di tengah-tengah masyarakat, kalau ini protokolnya hanya dijalankan sendirian, setiap orang hanya dengan satu orang saja, tidak semua orang, tentunya protokolnya juga tidak berguna. Jadi tubuh kita sudah Tuhan perlengkapi dengan sistem yang begitu baik, dengan organ yang lengkap untuk kita bisa menjalankan protokol kesehatan itu dengan baik. Tentunya tugas kita saat ini tidak hanya sekedar memahami, tapi melakukannya di dalam tindakan kita sehari-hari. Seperti juga dengan firman Tuhan. Firman Tuhan itu juga Tuhan berikan kepada kita bukan hanya untuk kita pahami, untuk kita simpan sendiri di otak kita, untuk kita ingat-ingat, tetapi harus kita lakukan. Dan kalau kita lakukan terus-menerus, itu akan menjadi sebuah kebiasaan yang baik, dan kebiasaan yang baik itu akan membuat kita memiliki satu kebiasaan dalam hidup kita yang betul-betul berkenan di hadapan Tuhan. Kalau tadi saya mengatakan bahwa tubuh kita ini sudah diperlengkapi Tuhan dengan begitu sempurna, dengan organ-organ yang dengan fungsi masing-masing, dengan sistem kerja bagaimana anggota tubuh kita saling bekerja sama dengan baik. Itu adalah untuk menjamin supaya hidup kita ini berjalan dengan baik, dengan aman di dunia ini. Bahkan
untuk juga menghadapi kondisi pandemi saat ini. Tubuh kita sudah diperlengkapi oleh Tuhan. Dan bukan itu saja Tuhan memperlengkapi kita. Tuhan juga menyediakan alam semesta ini yang juga sudah betul-betul baik untuk ditinggali oleh manusia. Di dalam kitab Kejadian dikatakan bahwa manusia itu diciptakan pada hari terakhir setelah semuanya siap untuk ditinggali oleh manusia. Tetapi masalahnya Bapak Ibu, tubuh kita dan alam semesta tempat kita tinggal ini tidak selalu kita bisa dijaga dengan baik oleh manusia ini. Tubuh kita sering kita rusak tanpa kita sadari dengan kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Demikian juga alam semesta ini kita rusak dengan cara-cara kita memperlakukannya dengan tidak baik, sehingga saat ini ada bencana alam, ada pandemi semacam ini. Itu banyak orang ahli mengatakan bahwa ini adalah alam semesta ingin mencari keseimbangan yang baru akibat ulah manusia. Jadi Bapak Ibu, Tuhan telah menyediakan segala sesuatunya buat kita bisa hidup dengan aman dan baik di dunia ini. Termasuk ketika kita harus menghadapi pandemi ini, kita harus memiliki hati yang tenang untuk kita bisa memahami bahwa Tuhan telah menyediakan segala sesuatunya. Di dalam hal mengobati pun, Tuhan juga sebenarnya juga menyiapkan segala sesuatunya. Saya tidak bisa menerangkan terlalu lama karena ini renungannya harus dibuat singkat. Tetapi pada intinya di dalam kitab Amsal Tuhan mengatakan bahwa Amsal 127 Tuhan mengatakan bahwa ketika tidur pun kita juga diberi berkat oleh Tuhan. Di dalam bukan di Amsal, di Mazmur, bahkan di Amsal kita diberi nasihat bahwa hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira ini penting supaya kita memiliki kemampuan untuk melawan segala sesuatu yang ada di tengah-tengah kita ini. Jadi kalau kita mengalami sakit penyakit, kita harus lihat bahwa Tuhan memberikan resep yang manjur, hati yang gembira. Dan juga kalau kita mengingat bahwa sistem tubuh kita ini sudah Tuhan perlengkapi dengan baik, kita harus jaga supaya sistem itu bisa bekerja, organ-organ tubuh kita bisa bekerja dengan sempurna, sehingga Tuhan akan menolong kita melalui segala sesuatu yang telah diberikannya di dalam tubuh kita ini. Kalau di dalam istirahat, dalam tidur, kita perlu bersyukur bahwa kalau saat ini kita bisa mendapatkan istirahat yang cukup, bisa memiliki kualitas tidur yang baik. Karena ketika kita tidur, Tuhan sedang memberikan berkat yang jauh lebih besar nilainya daripada saat kita bekerja. Karena pada saat kita tidur, Tuhan memulihkan sel-sel tubuh kita yang rusak diganti, yang racun-racun yang perlu dibuang di proses untuk dibuang itu ada terjadi pada saat-saat kita tidur, dan itu memiliki nilai yang jauh lebih tinggi daripada nilai pekerjaan yang bisa kita hasilkan ketika kita tidak tidur. Tetapi bukan berarti kita harus tidur terus, karena tidur terus juga akan membuat tubuh kita sakit. Yang terakhir yang telah Tuhan sediakan buat kita untuk mendeteksi penyakit ini, ada kabar yang luar biasa Bapak Ibu mengenai bagaimana cara mendeteksi ini. Ketika alat deteksi begitu mahal, ada tes PCR, ada rapid test antigen yang mahal dan juga membuat orang tidak mudah untuk melakukannya. Ada peneliti yang mencoba memperhatikan bahwa mungkin orang yang sakit terkena COVID ini memiliki bau-bau yang khas, dan bau-bau yang khas ini bisa terdeteksi apabila kita memiliki alat atau sensor untuk bisa mendeteksi ini. Para tenaga ahli ini mencontoh dari kemampuan penciuman anjing. Anjing itu memiliki penciuman yang sangat tajam yang bisa membedakan orang membawa narkoba atau tidak, membedakan bagaimana ketika bencana alam bisa melihat apakah dalam timbunan itu masih ada manusia, masih ada jenazah, atau ada mayat yang harus diangkat. Itu adalah kemampuan penciuman yang dimiliki anjing yang tidak dimiliki oleh manusia. Hal-hal yang tidak bisa terlihat dan dicium oleh manusia bisa dicium oleh anjing. Dan ini menginspirasi para peneliti di negara kita, yaitu di UGM dan juga di Surabaya, menciptakan alat untuk bisa mendeteksi orang yang kena COVID melalui udara pernafasannya, melalui bau keringatnya. Itu terinspirasi oleh anjing. Dan di negara Eropa dan di
Uni Emirat Arab, anjing sudah dipakai di bandara-bandara untuk mendeteksi apakah penumpang yang datang atau yang pergi itu membawa virus COVID atau tidak di dalam tubuhnya. Itu sudah dilakukan, dan ini adalah kalau kita lihat bagaimana Tuhan menyediakan kepada umat manusia hewan seekor anjing yang memiliki kemampuan penciuman yang sungguh luar biasa, yang bisa membedakan antara orang yang membawa virus COVID dan yang tidak. Dan ini ada di beritanya, Bapak Ibu bisa lihat nanti di berita di bagian akhir dari renungan ini. Saya rasa renungan saya juga saya cukupkan sekian, Bapak Ibu. Kita bisa boleh melihat bagaimana Tuhan telah menyediakan di dalam kehidupan ini segala sesuatu yang diperlukan oleh manusia supaya bisa hidup aman dan baik. Bahkan Tuhan juga menyediakan hewan anjing yang bisa juga menolong manusia di dalam mendeteksi penyakit ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Saya akhiri renungan ini dengan video dari berita anjing yang dipakai untuk mendeteksi penyakit COVID-19 ini. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Amin.